Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu. Kembali kita lanjutkan untuk video tutorial mengenali menu dan fitur dari Microsoft Teams menggunakan aplikasi desktop yang diinstal di laptop atau PC Bapak Ibu. Ini bagian yang ketiga menyambung pada bagian yang kedua sebelumnya Bapak Ibu. Tapi ini merupakan bagian yang keempat dari seri Microsoft Teams Bapak Ibu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Oke, kita buka aplikasi Microsoft Teams-nya Bapak Ibu. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan di bagian 1 dan 2 untuk menu-menu yang ada di sebelah kiri di sini Bapak Ibu. Dari mulai activities, obrolan dan seterusnya. Oke, lalu beberapa menu tentang tampilan dari Microsoft Teams kita untuk menampilkan daftar kelas di Teams-nya. Oke, berikutnya di sini di menu di profil ini kita sudah menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan menu-menu sebelumnya Bapak Ibu. Oke, di menu profil ini Bapak Ibu bisa melihat ada dari pertama di sini di paling atas. Oke, Bapak Ibu bisa melihat nama tampilannya, lalu akun atau username-nya Bapak Ibu. Lalu di sini Bapak Ibu bisa men-set untuk statusnya, apakah online, sibuk, jangan ganggu, segera kembali dan seterusnya. Oke, fitur baru di sini juga bisa Bapak Ibu untuk set terlihat offline. Oke, atau Bapak Ibu bisa klik reset status untuk mereset atau mengembalikan status pada keadaan semula Bapak Ibu. Ini adalah status tidak diketahui. Oke, maka Bapak Ibu bisa mengkliknya online. Nanti di sini berubah menjadi online seperti ini Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu akan menggantinya menjadi sibuk, maka di sini juga berubah menjadi sibuk. Oke, ini adalah status dari profil kita di sistem di Microsoft Teams Bapak Ibu. Kemudian di sebelah kanannya di sini Bapak Ibu bisa mengklik pesan status. Bapak Ibu bisa mengetiknya status atau story dari akun atau username kita di Microsoft Teams. Ketikkan add untuk menyebut seseorang dalam status Anda atau mention. Itu seperti itu Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa ketikkan, katakanlah saya sedang recording screen for tutorial. Saya sedang merekam layar untuk tutorial. Oke. Lalu di sini jumlah karakter yang diizinkan tersisa berapa nampak di sini Bapak Ibu. Jadi oke, seperti itu. Oke, berikutnya di sini Bapak Ibu bisa tampilkan saat orang mengirimi saya pesan. Bisa ditampilkan, dicentang. Pesan status akan ditampilkan di atas kotak tulisan seseorang menerima Anda pesan atau mentionnya di sini. Untuk menu berikutnya di sini artinya Bapak Ibu bisa menghapus pesan itu setelah berapa hari ini, atau jangan pernah, atau minggu ini, atau custom. Oke, jadi jangan pernah berarti status yang saya buat ini tidak akan pernah terhapus dari sistem Bapak Ibu. Oke, ini tadi keklik belum disimpan ya. Oke, saya ulangi, recording screen for tutorial. Oke, di sini saya centang, lalu ini bisa diklik jangan pernah, atau Bapak Ibu bisa klik 1 jam saja, status itu tayang, 4 jam, atau kapan Bapak Ibu. Oke, katakanlah minggu ini. Oke, kalau sudah Bapak Ibu bisa klik selesai. Oke, maka di sini akan muncul setelah kita settingnya di sini. Pesan status ditampilkan dalam obrolan dan saluran ketika orang mengirimkan pesan atau menyebut Anda hingga hari Minggu 23.59. Ada keterangannya begitu. Bapak Ibu bisa mengklik ubah status untuk merubahnya di sini. Oke, bisa diedit atau bisa dihapus. Ketika klik edit Bapak Ibu, maka akan masuk lagi ke kotak dialog ketika kita akan membuat
status untuk pertama kalinya Bapak Ibu. Oke. Seperti ini, atau Bapak Ibu bisa hapusnya pesan tersebut. Oke, itu untuk status dari akun atau username dari profil kita Bapak Ibu. Oke, berikutnya di bawahnya di sini akun dan organisasi. Ini kelihatannya adalah update terbaru. Kita coba Bapak Ibu, kita klik akun dan organisasi. Oke, maka di sini kita bisa berganti dua domain atau dua organisasi yang berbeda ketika di tenan kita atau di organisasi kita sudah di setting ada lebih dari satu organisasi yang kita hubungkan. Di sini ada menu 3 titiknya Bapak Ibu. Oke. Ini matikan suara artinya notification. Oke. Itu artinya kita berganti akun atau organisasi. Sebelumnya menu itu ada di sini dalam tanda panah. Oke. Di video yang kedua dan pertama pun di sini dalam tanda panah. Namun sekarang berubah di sini Bapak Ibu. Oke. Jadi ketika saya akan klik ke Jateng Pintar atau organisasi lain, maka tim saya akan berubah ke akun Jateng Pintar. Ini yang sedang aktif adalah di Guru Inovatif. Yang ada garis birunya di sini Bapak Ibu. Oke, kita klik Jateng Pintar, maka di sini akan masuk ke akun di Jateng Pintar. Seperti itu. Sedang loading. Oke, di sini ke Jateng Pintar Bapak Ibu. Oke, kembali ke yang tadi. Maka di sini kita klik akun atau organisasi. Oke. Lalu di sini muncul tambah akun pribadi. Bapak Ibu bisa menambahkannya di sini. Oke. Akun pribadi itu artinya akun yang bukan organisasi atau sekolah atau kerja Bapak Ibu, bisa diklik di sini. Kalau memang Bapak Ibu punya akun pribadi di Microsoft, atau Bapak Ibu bisa menggunakan akun lain, diklik use another account, Bapak Ibu masukkan di sini dan diikuti langkah selanjutnya. Ini untuk akun pribadi. Oke. Di sini saya akan kembali ke Guru Inovatif. Ini yang aktif adalah yang bawah, yang Jateng Pintar. Ketika saya kembali ke akun Guru Inovatif, saya tinggal klik akun Guru Inovatif. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ini ketika tenan atau organisasinya sudah disetting sudah saling terkait di dua tenan itu. Oke. Berikutnya di bawahnya ada bookmark atau disimpan di sini. Oke, kita coba klik. Ini untuk menyimpan semua menu-menu atau semua hal di pesan atau chat yang kita simpan sebelumnya. Maka akan munculnya di sini. Di sini kosong, masih kosong Bapak Ibu, karena saya belum pernah menyimpan chat atau percakapan pribadi di obrolan. Oke, jadi Bapak Ibu bisa memulai obrolan dan panggilan pribadi di sini. Oke, ini tentang simpan. Untuk menu simpan di sini, yang disimpan Bapak Ibu dari chat atau pesan yang disimpan sebelumnya akan muncul di sini Bapak Ibu. Karena di sini saya belum pernah menyimpan, maka di sini kosong Bapak Ibu. Oke, berikutnya di pengaturan. Di pengaturan beberapa hal tentang pengaturan yang umum kita sudah pernah sampaikan di video tutorial bagian 1 dan 2 terkait dengan menu yang lain. Yang pertama yang umum di sini adalah tema, sudah pernah kami jelaskan untuk mengubah tema tampilan dari Teams kita. Silakan Bapak Ibu bisa simak untuk video pertama atau video yang kedua Bapak Ibu. Tata letak juga sama, sudah pernah kami sampaikan. Berikutnya untuk yang menu dasar atau basic setelah instalasi juga pernah kami sampaikan. Ada beberapa yang Bapak Ibu bisa lakukan tentang aplikasi ini di sini. Silakan simak di video tutorial tentang instalasi Microsoft Teams untuk menu-menu yang aplikasi ini. Begitu juga untuk mengatur bahasanya Bapak Ibu, di sini juga sudah pernah kami sampaikan. Oke. Ini yang umum Bapak Ibu. Berikutnya yang privacy atau privasi. Di sini Bapak Ibu bisa mengganggu tentang privasi.
Keterangannya di sini adalah jangan ganggu. Anda masih dapat menerima pemberitahuan atau notifikasi dari orang-orang yang memiliki akses prioritas ketika status Anda ditetapkan ke jangan ganggu. Jadi ke mode jangan ganggu atau jangan diganggu. Maka tetap Bapak Ibu bisa mengelola akses prioritas di sini. Jadi ketika modenya kita ganti ke jangan diganggu, tetap yang kita kelola di sini bisa diberikan akses prioritas untuk pemberitahuannya atau notifikasinya bisa tetap kita dapatkan. Kita klik saja, maka di sini Bapak Ibu bisa setting untuk tambahkan orang yang kita prioritaskan walaupun kita dalam mode jangan diganggu. Oke, sebagai contoh saya akan tambahkan satu orang yang akan saya berikan akses prioritas. Sebagai contoh di sini Bu Nur Hamdiah saya akan berikan akses prioritas. Maka nanti saat status saya ditetapkan jangan diganggu, maka saya masih bisa menerima pemberitahuan untuk obrolan, panggilan, atau mention atau sebutan dari orang-orang yang di bawah ini. Itu namanya akses prioritas. Jadi saya kelola siapa saja yang saya prioritaskan untuk tetap bisa saya dapatkan pemberitahuan atau notification dari orang tersebut, baik untuk obrolan, panggilan, atau mention dari daftar orang yang muncul di sini atau yang saya tambahkan. Ini sebagai salah satu contoh saja. Oke, mode yang diganggu yang di sini maksudnya adalah ketika Bapak Ibu mengkliknya yang ini Bapak Ibu. Oke, jadi di sini adalah kita setting dengan mode jangan diganggu. Oke, di sini jangan diganggu. Berarti nanti semua notifikasi akan tidak akan muncul. Pemberitahuannya hanya untuk orang-orang yang dikelola secara prioritas yang di sini Bapak Ibu, yaitu kita kelola akses prioritas di sini tadi. Oke, itu untuk pengaturan mengelola akses prioritas di saat kita modenya atau setting status kita jangan diganggu tadi. Oke, berikutnya adalah kontak yang diblokir. Kontak yang diblokir itu tidak dapat menghubungi atau melihat kehadiran Anda. Jadi kita bisa memblokir ID atau kontak yang kita kehendaki untuk kita blokir agar tidak menghubungi akun kita. Oke, jadi ini kita centang blokir panggilan tanpa ID penelpon. Lalu kita bisa edit kontak yang diblokir. Oke, katakanlah di sini saya pernah memblokir, katakanlah sebagai contoh. Maka ini bisa kita buka blokirnya lagi. Oke. Terus berikutnya adalah tanda terima baca, ini defaultnya adalah aktif. Jadi di sini maksudnya adalah biarkan orang lain tahu ketika Anda telah membaca pesan mereka dan tahu ketika mereka telah membaca pesan Anda. Ketika saya membaca pesan mereka, maka mereka tahu bahwa saya sudah membacanya. Dan begitu sebaliknya. Oke. Berikutnya ini saya tetap on kan. Berikutnya adalah obrolan pop-up harus ditutup dan dibuka kembali agar pengaturan ini dapat diterapkan pada obrolan tersebut. Oke. Berikutnya adalah survei, berpartisipasi dalam survei dari Microsoft Teams. Ini defaultnya kita di on kan, maka bisa Bapak Ibu off kan. Artinya kalau off berarti Bapak Ibu tidak berpartisipasi dalam survei dari Microsoft Teams. Oke, kita on kan saja defaultnya. Ini adalah menu pengaturan pada submenu dari privacy atau privasi di sini Bapak Ibu. Oke, di bawahnya tentang pemberitahuan atau notification. Di sini sudah pernah kami bahas pada video tutorial yang Microsoft Teams bagian ketiga atau mengenal fitur dan menu dari Microsoft Teams di bagian kedua. Oke, jadi silakan bisa Bapak Ibu simak kembali untuk bagaimana pengaturan pemberitahuan atau notifikasi dari aplikasi Microsoft Teams kita Bapak Ibu. Oke, berikutnya tentang perangkat. Di sini Bapak Ibu bisa men-setting perangkat yang kita punyai dari mulai perangkat audio, oke, yang digunakan oleh aplikasi Microsoft Teams. Karena
Microsoft Teams itu akan menggunakan perangkat audio dari laptop atau PC Bapak Ibu. Di sini bisa ada pilihan, ada mikrofon dan speaker PC atau penyiapan custom. Oke, defaultnya adalah mikrofon dan speaker PC ini yang dipilih, artinya menggunakan jenis mikrofon dan speaker yang ada di PC secara defaultnya atau secara bawaannya dari sistem di Windows-nya. Oke, speakernya biasanya tergantung dari perangkat Bapak Ibu. Oke, defaultnya seperti apa? Oke, di sini tidak mesti sama, ada 2, kadang hanya 1, tergantung perangkat Bapak Ibu. Mikrofonnya juga sama seperti ini. Oke, di sini ada tombol lakukan panggilan uji coba. Ini untuk mengetes, melakukan panggilan uji coba terhadap perangkatnya sudah siap digunakan mikrofon dan speakernya atau belum. Kita klik saja lakukan panggilan uji coba Bapak Ibu. Untuk menguji kualitas panggilan, rekam pesan singkat setelah bunyi bip. Pesan akan diputar kembali untuk Anda. Oke, tes pesan. Apakah suara sudah jelas? Oke, tes pesan. Apakah suara sudah jelas? Jika sudah puas dengan kualitas pesan, Anda sudah mengonfigurasi Teams dengan benar. Jika belum, periksa pengaturan perangkat dan coba lagi. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu kita tadi baru saja melakukan panggilan uji coba Anda dan tadi hasilnya sudah terdengar. Dan di sini juga sudah diberikan rangkuman berupa hasil panggilan uji coba Anda. Oke, untuk mikrofonnya sudah tersambung, centang hijau. Speakernya juga centang hijau tersambung. Untuk kameranya juga centang hijau tersambung. Berikutnya jaringannya juga tersambung. Oke, Bapak Ibu bisa klik tutup atau buka pengaturan perangkat untuk kembali ke pengaturan perangkat yang tadi kita lakukan. Berikutnya di sini ada menu fitur yang lain yaitu peredam kebisingan. Ini ketika disorot tanda informasinya adalah tutup suara latar belakang yang bukan ucapan. Artinya kita men-setting bahwa suara bising di belakang kita, background suara atau musik ataupun apapun di belakang kita, kita sedang berbicara pada mikrofon yang kita gunakan, biasanya suara-suara latar, suara-suara di belakang itu akan masuk ramai gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih rendah jika Anda ingin orang lain mendengar musik dan seterusnya. Oke, ini defaultnya adalah otomatis. Bapak Ibu bisa pilih untuk tinggi, rendah atau nonaktif. Oke. Berikutnya di sini pendering sekunder, di sini defaultnya tidak ada. Oke. Lalu di sini kameranya Bapak Ibu bisa setting untuk jenisnya yang apa. Oke. Karena di sini saya sedang menggunakan Droid Cam SOS yang 3, maka di sini yang aktif adalah yang ini. Atau Bapak Ibu kalau di laptop biasanya integrated webcam. Oke, dipilih kameranya yang mana. Di sini Bapak Ibu bisa klik pratinjo. Seharusnya di sini muncul. Oke, atau saya pilih integrated webcamnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan pratinjo dari integrated webcamnya. Oke, saya kembalikan. Oke. Ini adalah untuk pengaturan perangkat dari audio kita. Begitu juga dengan kamera atau video kita, Bapak Ibu. Oke. Berikutnya di bawah menu perangkat di sini ada izin. Oke. Izin di sini adalah keterangannya manfaatkan secara optimal aplikasi yang Anda tambahkan sebagai tab dengan memberikannya izin untuk mengakses perangkat Anda. Terapkan izin yang sama untuk semua aplikasi atau sesuaikan masing-masing aplikasi di bawah ini. Jadi di sini kita bisa tetapkan izinnya untuk mengakses dari perangkat yang lain dari Microsoft Teams-nya. Contoh di sini media, kamera, mikrofon, speaker, maka on.
Berarti kita izinkan Microsoft Teams itu untuk mengakses perangkat kamera, mikrofon, dan speaker kita atau media itu. Namun kalau kita off-kan, berarti Microsoft Teams itu tidak bisa menggunakan kamera, webcam dari laptop atau PC kita, tidak bisa menggunakan mikrofon dan speakernya. Ini kalau kita off-kan. Begitu juga yang lainnya Bapak Ibu. Oke. Lalu di bawahnya di sini ada antarmuka perangkat jaringan. Ini untuk teknologi NDI. Untuk mengambil dan mengirim audio dan video berkualitas siaran melalui jaringan. Ini bisa kita on-kan Bapak Ibu. Defaultnya adalah off. Ketika kita on-kan, maka di sini akan ada loading sebentar dan ini sudah posisi on. Untuk mempelajari selengkapnya apa itu tentang teknologi NDI untuk mengambil dan mengirim audio dan video berkualitas siaran melalui jaringan, Bapak Ibu bisa klik pelajari selengkapnya. Di sini keterangannya adalah NDI adalah merek dagang terdaftar dari New Tech Incorporated di Amerika Serikat dan negara lainnya. Oke, ini adalah salah satu fitur tambahan yang bisa kita aktifkan atau nonaktifkan atau kita izinkan atau tidak Microsoft Teams itu menggunakan perangkat-perangkat yang ada di laptop atau PC kita. Ini untuk izin atau perizinan dari perangkat itu. Berikutnya menu di bawahnya adalah panggilan. Di sini Bapak Ibu bisa mengatur menjawab panggilan. Jadi pilih bagaimana Anda ingin menangani panggilan masuk. Panggilan untuk saya atau teruskan panggilan saya. Maksudnya adalah jika tidak dijawab, ketika ada panggilan untuk saya, maka kita berikan pesan suara. Di sini defaultnya pesan suara, berdering selama beberapa detik sebelum mengalihkan. Defaultnya adalah settingnya 20 detik. Jadi setelah 20 detik tidak terjawab, maka panggilan yang masuk ke perangkat kita di aplikasi Microsoft Teams maka akan diarahkan ke pesan suara. Begitu Bapak Ibu. Nah, defaultnya adalah meminta orang yang memanggil atau menelpon atau melakukan panggilan terhadap akun kita di Microsoft Teams itu untuk meninggalkan pesan suara. Nah, pesan suaranya itu bisa kita setting, kita bisa konfigurasi. Jadi pesan suara akan muncul di aplikasi panggilan dengan pemutaran dan transkrip audio. Oke, jadi bisa kita konfigurasi pesan suaranya seperti ini. Bapak Ibu bisa merekam pesan pembuka. Kita klik. Menu utama. Untuk mendengarkan pesan suara, tekan 1. Untuk mengubah pesan pembuka pribadi Anda, tekan 2. Untuk mengulang menu ini, tekan 0. Untuk memutar dan merekam pesan pembuka pribadi, tekan 1. Untuk memutar dan merekam pesan pembuka untuk kondisi ketika Anda pergi, tekan 2. Untuk keluar, tekan bintang. Anda belum merekam pesan pembuka pribadi. Untuk merekam pesan pembuka, tekan 1. Untuk silakan rekam pesan pembuka setelah terdengar nada. Bila Anda telah selesai merekam, tekan pagar. Oke, Anda tidak bisa menghubungi saya karena perangkat saya sedang offline. Silakan tinggalkan pesan suara. Ini adalah pesan pembuka pribadi Anda saat ini. Oke, Anda tidak bisa menghubungi saya karena perangkat saya sedang offline. Silakan tinggalkan pesan suara. Untuk menyetujui, tekan 1. Untuk merekam ulang, tekan 2. Untuk menghapus dan menggunakan pesan pembuka default, tekan 3. Rekaman disetujui. Untuk memutar dan merekam pesan pembuka pribadi, tekan 1. Untuk memutar dan merekam pesan pembuka untuk kondisi ketika Anda pergi, tekan 2. Untuk keluar, tekan bintang. Selamat tinggal. Oke Bapak Ibu, itu tadi bagaimana cara kita merubah
pesan pembuka, pesan suara. Oke, kita kembali ke pengaturan di panggilan. Kita buka lagi untuk konfigurasi pesan suara. Nah, di situ tadi saya demokan untuk merekam pesan pembuka. Jadi ketika nanti ada panggilan suara yang tidak terjawab, akan diputarkan pesan suara pembuka yang saya rekam secara personal, yang secara custom. Jadi tadi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Berikutnya adalah aturan menjawab panggilan. Jadi bagaimana Anda ingin kami menangani panggilan saat panggilan masuk ke pesan suara. Jadi, izinkan penelpon merekam suara, ini defaultnya, atau izinkan penelpon merekam pesan atau ditransfer ke orang lain, atau akhiri panggilan tanpa memutar pesan pembuka, atau putar pesan pembuka dan akhiri panggilan, atau transfer panggilan ke orang lain gitu. Defaultnya adalah ini Bapak Ibu. Berikutnya adalah bahasa pesan pembuka. Bahasa apa yang digunakan untuk pesan pembuka default Anda? Ini adalah defaultnya bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa setting mungkin ke bahasa Indonesia agar bahasa yang digunakan untuk pesan pembuka default atau bawaan saya secara otomatis itu bahasanya bahasa Indonesia, karena dimungkinkan teman-teman saya kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia, maka settinglah dalam bahasa Indonesia. Oke, berikutnya opsi pesan pembuka yang disesuaikan teks ketuturan. Di sini ada pesan pembuka khusus Anda, nanti di sini bisa diisikan berupa teks seperti itu. Oke, nah di sini ada keterangan jika Anda telah merekam pesan pembuka seperti tadi saya merekam pesan pembuka, maka tindakan ini akan menimpa opsi ini. Begitu. Oke, jadi ini silakan bisa diisikan pesan pembuka khusus Anda atau ucapan keluar kantor khusus Anda ketika saya berada di luar kantor, maka seperti ini. Oke, terus ucapan keluar kantor itu, kapan ucapan keluar kantor khusus Anda harus diputar? Sepanjang waktu, atau saat saya memiliki balasan otomatis Outlook, atau saat saya memiliki acara kalender di luar kantor. Oke, kalau semuanya sudah disetting Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa klik OK. Oke, lalu berikutnya di bawahnya ada nada dering. Pilih nada dering untuk panggilan masuk, atau nada dering atau ringtone seperti di HP Bapak Ibu ya. Defaultnya adalah ini, Bapak Ibu bisa ganti-ganti yang lain. Nah, ini adalah ketika di play seperti ini. Oke, defaultnya, atau pakai yang gelembung. Tidak bunyi. Atau bubble, tidak bunyi juga. Oke, kembalikan ke default saja. Oke, berikutnya adalah aksesibilitas. Aksesibilitas ini adalah aktifkan TTY untuk menggunakan teks guna berkomunikasi melalui sambungan telepon. Agar hal ini berfungsi, pastikan untuk menghubungkan perangkat TTY. Jadi Bapak Ibu bisa aktifkan mode TTY. Apa itu TTY? Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Untuk aplikasi Microsoft Teams ini kita gunakan agar bisa berkomunikasi melalui sambungan telepon kabel atau telepon seluler Bapak Ibu. Oke. Itu adalah beberapa menu pengaturan di profil Bapak Ibu. Oke, semuanya sudah kami jelaskan di video tutorial kali ini. Bapak Ibu bisa silang kotak dialog ini adalah tadi menu pengaturan di sini Bapak Ibu. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, itu beberapa submenu di pengaturan di menu profil Bapak Ibu, di menu pengaturan yang ini. Di bawah menu pengaturan di sini ada zoom. Bapak Ibu bisa untuk zoom dengan cara klik tanda minus untuk perkecil atau tanda plus untuk memperbesar. Oke, seperti ini. Nah, ini menjadi lebih kecil dan ini plus menjadi lebih besar, ini 100% dan seterusnya. Oke. Ini untuk zoom. Atau di sebelah kanannya di sini ada untuk atur ulang zoom. Katakanlah Bapak Ibu sedang di zoom 145%, maka tinggal diklik saja menjadi 100%. Jadi tidak perlu harus beberapa kali klik untuk ke 100%. Seperti itu. Ini untuk atur ulang zoom atau reset zoomnya. Di bawah zoom di sini ada pintasan keyboard.
pintasan keyboard di sini adalah ada daftar kombinasi tombol keyboard untuk membuka atau menutup atau mengoperasikan aplikasi Teams. Kita buka saja menu di dalamnya. Oke. Di sini pintasan keyboardnya yang sedang dipakai di sistem Windows-nya adalah bahasa keyboardnya menggunakan bahasa Inggris di perangkat saya. Nanti kalau Bapak Ibu bisa berbeda tergantung dari setting di bahasa keyboard yang digunakan. Ini untuk pintasan yang umum. Oke, ada macam-macam. Silakan Bapak Ibu bisa gunakan kombinasi tombol di keyboard ini. Yang di bawahnya adalah navigasi. Bapak Ibu bisa menggunakannya juga. Ini yang khusus untuk pesan. Ini untuk rapat panggilan dan kalender. Oke, ini beberapa pintasan keyboard yang Bapak Ibu bisa gunakan. Di bawahnya di sini ada lihat pintasan untuk semua platform. Oke, Bapak Ibu bisa klik ini, nanti akan membuka browser tentang informasi pintasan keyboard untuk Microsoft Teams, baik untuk Windows maupun untuk Mac OS di sini. Oke. Di sini terbagi menjadi umum, navigation, messaging, rapat dan panggilan sama. Ini untuk Windows-nya. Sama seperti ini Bapak Ibu. Oke, jadi ini adalah untuk membuka pintasan untuk semua platform baik Windows maupun Mac OS. Di sini ada menu link juga untuk pusat ke aksesibilitas Office, sama nanti akan membuka dari halaman support di microsoft.com seperti ini. Oke, di sini ada Windows, Mac OS, iOS, Android dan versi webnya. Oke. Itu Bapak Ibu untuk menu di pintasan keyboard. Oke. Kita kembali ke menu di profil ini Bapak Ibu. Di bawah pintasan keyboard di sini ada menu tentang. Di menu tentang ada submenu versi, legal, privasi dan cookie, pemberitahuan pihak ketiga dalam kurung desktop, pemberian pihak ketiga untuk web dan pratinjau pengembang. Oke, Bapak Ibu ini bisa mengetahui versi dari aplikasi Microsoft Teams-nya yang mana. Sebagai contoh kita klik versinya, maka akan muncul di atas Bapak Ibu, Anda memiliki Microsoft Teams versi sekian, dan di sini terakhir diperbarui pada 14 November 2020. Nah, itu untuk tentang dan versi dan seterusnya. Oke, lalu yang tidak kalah penting yang di bawah tentang di sini Bapak Ibu yaitu periksa pembaruan. Di sini untuk Bapak Ibu agar selalu update Microsoft Teams-nya terkait dengan perubahan-perubahan menu dan fitur yang ada di Microsoft Teams. Nah, itu Bapak Ibu bisa klik periksa pembaruan. Oke, kita klik. Nanti di sini akan ada keterangan di atas dari layar Microsoft Teams Bapak Ibu, yaitu kami akan memeriksa dan menginstal pembaruan selagi Anda terus bekerja. Jadi biarkan aplikasi berjalan di belakang layar, kita bisa tetap bekerja dengan aplikasi Microsoft Teams-nya. Nanti kalau sudah ada hasil dari periksa pembaruan tadi, maka di sini akan muncul. Kalau memang sudah terupdate yang terakhir, nanti akan muncul Anda memiliki Microsoft Teams versi sekian, terakhir diperbarui tanggal berapa. Begitu Bapak Ibu. Di situ kan ada peringatan untuk restart aplikasi Teams. Jadi ditutup dan dibuka lagi untuk aplikasi Teams-nya. Bisa secara otomatis dengan cara klik restart di menu peringatan ketika sudah berhasil melakukan pembaruan terkini. Nah, di sini tadi contohnya ada seperti itu. Oke, berikutnya di sini ada menu unduh aplikasi seluler. Ini hanya pintasan. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses Microsoft Teams di mana saja, masuk ke email Anda dan kami akan mengirimkan tautan unduhan untuk aplikasi seluler. Diberikan link ke email yang ada di sini agar nanti Bapak Ibu bisa mengklik linknya di HP untuk diinstal aplikasi Teams-nya. Oke, Bapak Ibu bisa tinggal kirim saja. Oke, di sini untuk menu unduh aplikasi seluler.
Di bawahnya di sini ada menu keluar, jadi Bapak Ibu bisa sign out atau keluar dari aplikasi Teams, akunnya di sign out atau dikeluarkan dengan cara klik keluar. Begitu Bapak Ibu, kita klik keluar, maka nanti akan muncul logo seperti ini. Oke, ketika sudah diklik keluar tadi, prosesnya selesai, maka munculnya adalah welcome to Microsoft Teams, kotak dialog seperti ini. Lalu di sini Bapak Ibu bisa memilih akun untuk melanjutkannya. Di sini tergantung dari perangkat Bapak Ibu sudah pernah digunakan beberapa akun atau belum. Kalau hanya satu akun, maka hanya satu akun saja yang tertera di situ. Oke, saya akan masuk kembali dengan akun Guru Inovatif. Tinggal saya pilih saja akun Guru Inovatifnya, nanti akan loading lagi ke aplikasi Microsoft Teams dan akun tersebut akan masuk atau sign in lagi. Ini sedang loading Bapak Ibu. Oke, setelah masuk nanti akan masuk kembali di akun yang tadi kita pilih untuk masuk atau sign in kembali di aplikasi Microsoft Teams di aplikasi desktop Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu adalah beberapa menu yang sudah kita coba berikan, kita jelaskan di beberapa bagian di video tutorial mengenai menu-menu yang ada di Microsoft Teams. Walaupun ada banyak menu di dalamnya, nanti kita akan berikan tentang semua tentang Microsoft Teams di video tutorial berikutnya terkait dengan menu dan fitur yang lain dari Teams. Untuk bagian 1 atau part 1 sampai part 4 itu adalah penjelasan tentang menu dan fitur di Microsoft Teams secara umum. Belum sampai pada fitur-fitur yang lebih powerful dari Microsoft Teams, baik untuk pembelajaran ataupun kebutuhan yang lainnya Bapak Ibu. Oke, terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.